نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Washabi hafizahullah taala. Kita sudah memasuki pembahasan akhir dari buku ini, yaitu pembahasan tentang isim yang dijer karena mudhaf. Isim yang dijer oleh mudhaf. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma ma yukhfadu bil idafati fa nahwu qaulika ghulamu Zaidin. Sudah kita baca matannya ya. Kita baca syarahnya langsung. Kata pensyarah hafizahullah, aqulu al-qismu tsani min al-mahfudat, bagian yang kedua dari isim-isim yang dijer adalah al-mahfudu bil mudhaf, yang dijer oleh mudhaf. Bisababil idafati la biha, dijer oleh mudhaf dengan sebab penyandaran. Dengan sebab penyandaran. Bukan dijer oleh penyandaran itu, tapi dijer oleh mudhaf dengan sebab penyandaran. Lianna sahiha anna al-khafida lil mudhafi ilaihi huwa al-mudhafu kama taqaddama. Karena yang benarnya adalah bahwa yang menjer mudhafun ilaih adalah mudhafnya, bukan karena penyandarannya. Bukan karena penyandarannya sebagaimana yang telah berlalu. Wal idhafatu lughatan, dan penyandaran itu secara bahasa, penyandaran secara bahasa adalah bermakna al-isnad. Bermakna al-isnad. Ya. Isnad itu bermakna menyandarkan. Taqulu, engkau katakan adaftu dhahri lil haiti, saya mengidhafakan punggungku ke tembok. Apa maksudnya? Ai idza asnadtahu ilaihi, maksudnya kalau engkau sandarkan punggungmu ke tembok. Jadi itu makna idhafah secara bahasa, bahwa dia bermakna apa? Bermakna penyandaran. Jadi kalau ada yang berkata saya mengidhafakan punggungku ke tembok, maksudnya adalah saya sandarkan punggungku ke tembok. Wastilahan, sementara secara istilah, idhafah adalah nisbatun bainasmaini injirara atsani minhuma abadan. Kata beliau secara istilah, idhafah adalah penyandaran antara dua isim, penyandaran antara dua isim yang mengharuskan terjernya isim yang kedua. Terjernya isim yang kedua dari keduanya, abadan, selamanya. Maksudnya dia mudhafun ilainya atau isim yang kedua selalu dijer selamanya. Selalu dijer selamanya. Itu secara istilah. Dia penyandaran antara satu isim dengan isim yang lainnya dan mengakibatkan
isim yang kedua selalu i'rab jar. Wa yusamma awwaluhuma mudhafan. Nah, isim yang pertama dari keduanya itu dinamakan mudhaf. Isim yang pertama apa? Dinamakan mudhaf. Kalau yang kedua mudhafun ilaih. Wa i'rabuhu ala hasabi mauqi'ihi fil kalam. Kalau mudhaf ini cermati dengan baik. Mudhaf itu i'rabnya sesuai kedudukannya dalam kalimat. Mudhaf sesuai i'rabnya sesuai kedudukannya dalam kalimat. Bisa menjadi fa'il, bisa maf'ul, atau selain daripada itu. Wa thanihima, sementara yang kedua dari dua isim yang disandarkan tadi dinamakan mudhafan ilaih, mudhafun ilaih. Nah, kalau mudhafun ilaih kata beliau wa i'rabuhu al-jarru daiman. Mudhafun ilaih i'rabnya selalu jar. Ini kaidah tetap. Mudhafun ilaih selalu jar. Kalau mudhafnya yang ada di depannya itu tergantung amilnya. Bisa jar, bisa rafa, bisa nasab. Tergantung apa? Amil, sesuai dengan kedudukannya, posisinya dalam sebuah kalimat. Kalau mudhaf. Adapun mudhafun ilaihnya, maka sebagaimana dimaklumi, dia selalu majrur. Selalu majrur. Nahu, contoh. Ja'a ghulamu Zaidin. Telah datang ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Di sini dia mudhafnya rafa. Perhatikan mudhafnya ya. Kalau mudhaf nilainya pasti jar. Tapi lihat mudhafnya, di sini rafa karena fa'il, kedudukannya, posisinya sebagai fa'il. Wa ra'aitu ghulama Zaidin, saya melihat budaknya Zaid. Di sini nasab maf'ulun bih karena posisinya adalah maf'ulun bih, objek. Wa marartu bi ghulami Zaidin, saya melewati budaknya Zaid. Di sini jar karena kemasukan amil jar. Intinya kalau mudhaf ya, mudhaf itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. I'rabnya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Bisa fa'il, bisa maf'ul bihi, bisa i'rab-i'rab yang lain. Paham ya? Kata Syekh, "Faghulamu fi hadhihi al-amthilati yusamma mudhafan." Maka gulam pada contoh-contoh ini dinamakan sebagai mudhaf karena dia isim yang pertama. Liannahu udifa ila ma ba'dahu wa huwa Zaid. Kenapa dinamakan mudhaf? Karena dia disandarkan kepada apa yang setelahnya, isim yang setelahnya yaitu Zaid. Wa i'rabu qad ikhtalafa. Dan i'rabnya telah berbeda-beda. Jadi mudhaf i'rabnya beda-beda. Bisabab ikhtilafi mauqi'ihi fil kalam. Disebabkan karena perbedaan posisi dia di dalam sebuah kalimat. Wa huwa fa'ilun fil mithalil awal. Di contoh yang pertama, dia berkedudukan sebagai fa'il. Wa maf'ulun fil mithalil tsani. Di contoh yang kedua, dia maf'ulun bihi. Wa majrurun biharfil jarri fil mithalil tsalits. Dan di contoh yang ketiga, dia majrur dengan huruf jar. Nah, al-muhim bahwa mudhaf itu i'rabnya tergantung posisinya dalam sebuah kalimat. Adapun mudhafun ilaih, kata Syekh, wa Zaidin yusamma mudhafan ilaih. Dan Zaid pada contoh-contoh tadi semuanya mudhafun ilaih. Lianna ma qablahu wa huwa ghulamun udifa ilaihi. Karena isim sebelumnya itu, isim yang pertama disandarkan kepada dia. Sandarkan kepada dia. Ai ghulamun mudhafun ila Zaidin. Maksudnya yaitu kata ghulam disandarkan kepada Zaid. Budak disandarkan kepada Zaid. Di sini penyandaran kepemilikan. Ya, ghulamu Zaidin. Budak milik Zaid. Wa qad lazima i'raban wahidan, dan kalau Zaid mudhaf nilainya itu dia tetap pada satu i'rab, wa huwal jarru, yaitu i'rab jar. Walladhi amila fihi al-jarra al-ismul mudhaf. Yang beramal jar, amilnya yang menjarnya itu adalah mudhafnya. Jadi kalau ditanya siapa yang jar Zaid, maka jawabannya yang jar Zaid gulamnya. Gulam mudhafnya.
Jelas ya? Yaitu al-ismul mudhaf wa huwa ghulam. Wa misaluha minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh lain dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inni rasulullahi ilaikum jami'an." Inni rasulullah. Nah, lihat kata Rasulullah, ya, inni rasulullah, kata Nabi, sesungguhnya saya utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Rasulullahi, Rasul itu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kenapa dirafa Rasulu? Mudhaf, kenapa dirafa di situ? Karena khabar inna. Paham ya? Nah, Baik. Jadi khabar inna isimnya ya mutakallim. Khabarnya Rasul. Nah, dia dirafa karena khabar. Adapun Allahi mudhafun ilaihnya, dia selalu jar. Baik. Demikian pula Allah berfirman, "Walakir Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Walakir Rasulullahi, ini Rasulah nasab sebenarnya bukan karena lakin ya, bukan karena lakin. Dia ada kana yang dihapus. Ada kana yang dihapus. Asalnya walakin kana Rasulullah. Jadi dia khabar kana mahzuf. Mungkin ada i'rabnya di bawah ya. Ya, ada i'rabnya di bawah. Itu dihapus kananya. Nah, walakin kana Rasulullah. Jadi dia khabarnya kana, makanya dibaca Rasulullahi, Rasulah. Wa khataman nabiyyin. Wa khatama an-nabiyyin. Di situ ada dua syahidnya, yaitu Rasulullahi dan khataman nabiyyin. Itu sama-sama mudhaf, mudhafun ilaih. Rasulah mudhaf dan i'rabnya nasab sebagai khabar kana. Allahi jar karena mudhafun ilaih. Khatama itu ataf, nasab dan dia mudhaf. Nabiyyin mudhafun ilaih jar. Paham ya? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh benar-benar telah ada pada kalian fi Rasulillah, terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Lihat kata Rasulillah di situ Rasuli jar. Di jar oleh fi dan dia mudhaf. Allahi dijar oleh apa? Oleh Rasulnya, oleh mudhafnya. Ya Allahi mudhafun ilaih dijar oleh mudhaf. Kemudian kata Syekh, wa rasulun fi hadhihi al-amthilati mudhafun. Kata Rasul pada contoh-contoh ini, maksudnya pada 3 ayat tadi. Di ayat yang pertama kan Rasul rafa. Di ayat yang kedua Rasul nasab. Di ayat yang ketiga Rasulnya jar. Kata beliau, wa huwa marfu'un fil mithalil awal. Dia rafa di contoh yang pertama. Wa mansubun fil mithalis tsani. Di contoh yang kedua dia nasab. Wa majrurun bi harfil jarri fil mithalis tsalits. Dan dia dijar dengan huruf jar pada contoh yang ketiga. Paham ya? Jadi mudhaf itu berubah-ubah i'rabnya tergantung posisinya dalam kalimat. Walafzu jalalati Allah mudhafun ilaih. Dan lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala pada 3 contoh tadi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, dijar oleh mudhaf. Wa huwa lafzur rasul. Dalam hal ini adalah lafaz rasul. Wa alamatu jarrihi kasruhu kasru akhirih. Dan alamat jarnya adalah kasra huruf terakhir. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau tambihun al-majruru bil mudhafi qad yakunu zahiran wa mudmaran. Yang dijar dengan mudhaf itu kadang isim zahir, kadang juga dhamir. Perhatikan, mudhafun ilaih kata beliau bisa isim zahir, bisa dhamir. Kama annal majrura bil harfi kadzalik. Sebagaimana juga isim yang dijar dengan huruf jar
Itu seperti itu, ada yang zahir, ada yang dhamir. Fadzahiru, maka contoh mudhafun ilaih yang zahir, misalnya yaumu al-jum'ati, hari Jumat. Yaumu idin, hari Id. Nah, perhatikan di situ mudhafun ilaihinya semuanya isim zahir. Wa kal amthilatul mutaqaddimah, dan seperti contoh-contoh tadi, contoh sebelumnya. Rasulullah, ya, kemudian gulam Zaidin, itu semuanya isim zahir, mudhafnya, mudhafun ilaihnya. Kalau mudhafnya pasti isim zahir, ya. Paham? Kalau mudhaf itu pasti isim zahir. Tapi kalau mudhafun ilaih bisa isim zahir, bisa dhamir. Fakullun minal jum'ah wa idin, setiap dari kata jum'ah wa id mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa huwa yaum. Mudhafun ilaih dijar oleh mudhaf, yaitu yaum. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Dan alamat jarnya adalah kasrah yang nampak pada huruf terakhirnya. Wal mudmaru, contoh yang dhamir, yang mudhafun ilaihnya dhamir, nahu jaa abuna, telah datang ayah kita, ayah kami. Nah, di situ abuna, nanya kan dhamir. Bahkan sudah ada kaidah yang kita berikan, kalau ada isim, ada dhamir bersambung dengan isim, maka dia apa? Mudhafun ilaih. Ada dhamir bersambung dengan isim, berarti dia mudhafun ilaih. Au abuka, au abuhu. Nah, di situ dhamirnya kaf dan hu. Itu semua fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fa abu fa'ilun, fa'ilu ja'a. Maka abu pada contoh-contoh barusan itu adalah fa'ilnya ja'a, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wa na awil kaf awil ha, sementara na atau ka atau hu itu semuanya mudhafun ilaih dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Mudhafun ilaih dhamir muttasil mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun maksudnya yang na, ya. Kalau na mabni di atas sukun. Au alal fath, atau mabni di atas fathah, yaitu ka. Au alad dam, atau mabni di atas dam, yaitu hu. Abuhu. Fi mahalli jarrin bil mudhaf. Menduduki kedudukan jar, dijar oleh mudhaf. Wa mithaluhu minat tanzih qaulul haqqi jalla jalaluh. Contohnya dari Al-Quran adalah firman Allah jalla jalaluh, Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Nah, perhatikan rabbuna, nanya mudhafun ilaih. Rabbukum, kumnya mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin. Jelas, ya? Di ayat yang lain Allah berfirman, wa idh qala rabbuka, tatkala Rabbmu berkata. Wa idh qala rabbuka. Kemudian Allah berfirman, wa kallamahu rabbuhu, aliyat rabbuhu. Yahunya fi mahalli jarrin. Farabbu fi hadhil amthilati mudhafun. Maka Rabb pada contoh-contoh ini adalah mudhaf. Wa na awil kaf awil ha, sementara na atau ka atau ha yaitu hu mudhafun ilaih. Jelas, ya? Summa alam annal idhafata ala thalathati aqsamin. Kemudian ketahuilah bahwasanya mudhafun ilaih atau idhafah penyandaran itu ada 3 macam. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada yang bermakna li, ada yang bermakna min, ada yang bermakna li, ada yang bermakna fi. Ada yang bermakna min, li, dan fi. Kata beliau, al-awwalu, yang pertama, ma takunu fihi al-idhafatu ala mana min. Apa yang di dalamnya terjadi penyandaran di atas mana min. Nah, sekarang idhafah bermakna min. Wa dhabitu hadzal qismi, ketentuan idhafah penyandaran seperti ini, maksudnya kapan idhafah bermakna min, yaitu ketentuannya ayakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaih. Kalau mudhafnya sebahagian dari mudhafun ilaihnya. Ya, sebahagian dari mudhafun ilaihnya. Nahu thawbu khazzin.
baju dari sutra. Karena baju, pakaian itu sebagian dari sutra. Paham ya? Karena dimaklumi sutra itu dia banyak dan ada ya diantaranya yang dibuat pakaian, ada yang dibuat baju. Wa babu sajin, dan pintu dari kayu. Ya, sama juga ya, kayu juga banyak. Diantaranya ada yang dibuat, sebahagiannya ada yang dibuat sebagai pintu. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Ya, ini juga sama. Ai saubu min khazzin wa babun min sajin wa khatamun min hadid. Paham ya? Jadi ditakdirkan mana min. Ini kapan tadi? Kalau mudhaf sebahagian dari mudhaf nilai. Kata beliau wal khazzu naw'un minal harir. Khazzu itu adalah salah satu jenis sutra. Salah satu jenis sutra. Wasaj, sementara saj naw'un minal khashab. Dia jenis kayu. Ya. Jenis kayu. Al-qismu tsani, sekarang bagian yang kedua, yaitu mudhafun ilaih, mudhafun ilaih atau idhofah dengan mana apa? Dengan mana fi. Kata beliau, walam yadhkurhu al-musannif, dan penulis tidak menyebutkannya. Ma takunu fihi al-idhofatu ala mana fi. Ada penyandaran yang ditakdirkan mana fi. Nah, ini tidak disebutkan oleh penulis, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Wa dhabituhu, dan ketentuannya idhofah bermakna fi, ayyakunal mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhafi. Apabila mudhafun ilainya dia dzarf. Jadi mudhafun ilaih dzarf untuk mudhaf. Dalam arti lain, mudhaf terjadi pada mudhafun ilaih. Terjadi di dalam mudhafun ilaih. Contoh, nahu qouli ta'ala bal makrul laili. Bahkan makar di malam hari. Jadi makar mudhaf, makar kan mudhaf. Dia terjadinya di mana? Di malam hari. Terjadinya di malam hari. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya, dia biasanya mudhafun ilaihnya zarf zaman atau zarf makan. Wa qaulihim fi Utsman, kalau tadi al-laili zarf zaman. Contoh lain zarf makan adalah ucapan mereka tentang Utsman radhiyallahu anhu. Utsmanu syahidud dari. Utsman itu adalah orang yang mati syahid di dalam rumahnya sendiri. Ai, maksudnya apa dari dua contoh ini? Ai makrun fil laili wa syahidun fid dari. Yaitu makar terjadi di malam hari dan dia mati syahid terjadinya di mana? Di dalam rumahnya sendiri. Dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Baik. Dipahami ya? Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalitsu wa huwal aktsar, dan ini yang paling banyaknya. Ini yang paling banyaknya ya. Jenis yang ketiga, apa itu? Ma takunu fihi al-idhafatu ala mana lam. Apa yang penyandaran itu terjadi di atas mana lam. Ya, mana li. Ini penyandaran kepemilikan. Wadhabituhu, dan ketentuannya annahu kullu idhafatin laisat bimana min au fi. Ya. Nah, kalau idhofah bermakna li, kata beliau, dhabitnya adalah seluruh penyandaran yang tidak bermakna min, tidak pula bermakna fi. Maka berarti dia bermakna li. Ya, tidak ada kemungkinan lain memang. Ya. Tapi ini sebenarnya definisi kurang bagus ya. Seharusnya dikatakan bahwa kalau dia bermakna li, apabila mudhaf itu adalah milik dari mudhafun ilaih. Mudhaf kepunyaan atau milik dari mudhafun ilaih, itu lebih bagus dibandingkan kita katakan tidak bermakna min, tidak pula bermakna fi. Ini kan repot. Paham ya? Kalau kita katakan kalau bermakna li berarti tidak bermakna min tidak bermakna fi. Akhirnya kita harus periksa dulu satu-satu. Bermakna min, bermakna fi. Ya. Lebih lama lagi. Makanya langsung saja kita katakan kalau dia bermakna li, berarti mudhaf adalah milik dari mudhafun ilaih.
mudhaf milik dari mudhaf ilaih. Contoh, Gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Ini maksudnya kepunyaannya Zaid. Punyanya Zaid. Miliknya Zaid. Wasaubu Amrin, bajunya Amr, pakaiannya Amr. Berarti miliknya Amr. Ai gulamun di Zaidin, wasaubun li Amrin. Yaitu budak miliknya Zaid, pakaian miliknya Amr. Fal-idhafatu fi hadainil misalain laysat bimana min. Maka penyandaran pada dua contoh ini tidak bermakna min. Lianna al-mudhafa laysa juz'an min al-mudhafi ilaih. Karena mudhaf pada dua contoh tadi bukan bagian dari mudhafun ilaih. Kan gulam bukan bagian dari diri Zaid. Begitu pula pakaian bukan bagian dari diri Amr. Karena itu tidak bisa dikatakan ini takdirkan min. Wala bimana fi, dan tidak boleh dikatakan bermakna fi. Kenapa? Lianna al-mudhafa ilaihi laysa dzarfan lil mudhaf. Karena mudhafun ilaihinya bukan dzarf untuk mudhaf. Atau kata lainnya mudhaf tidak terjadi pada mudhafun ilaihinya. Kan gulam itu bukan ada di dalam diri Zaid. Pakaian juga bukan ada di dalam diri Zaid. Paham ya? Nah, maka tidak cocok. Wa idan tafa al-amrani fahiya bimana lam. Kalau ternafikan dua perkara yaitu bermakna fi dan bermakna min, maka tidak ada kata lain. Pasti bermakna lam, li. Jelas ya? Wa ammal qismu tsalitsu fa huwal makhfudu bit tabaiyah. Sekarang selesai bentuk yang kedua. Jadi yang majrur, isim majrur kan ada 3 disebutkan oleh penulis. Walaupun yang kuatnya ada dua saja. Yaitu majrur dengan apa? Majrur dengan huruf jar atau huruf sumpah. Yang kedua majrur dengan mudhaf. Nah, ini yang kuatnya 2 ini. Tapi penulis menambahkan yang ketiga, yaitu ada juga yang dijar karena ikut. Pengikut kepada yang sebelumnya, apakah itu ataf atau taukid atau badal atau na'at. Paham ya? Tapi yang benarnya bahwa yang tabaiyah ini pengikut itu dijar oleh yang menjar matbu'nya, yang menjar yang diikutinya. Nah, kata Syekh, bagian yang ketiga adalah isim yang dijar dengan pengikutan. Ai bikaunihi tabian lismin mahfudin qablahu, yaitu karena keberadaan dia mengikuti isim yang sebelumnya, isim jar sebelumnya. Wa tawabi'u arba'atun, dan yang namanya tawabi, pengikut itu ada 4 sebagaimana kita maklum ya, na'tu wal atfu wa taukid wal badal. Na'at ya, dan na'at ada 2 sebagaimana telah lewat, hakiki sababi. Atof juga ada 2, atof bayan, atof nasak. Taukid ada 2, lafzi dan manawi. Al-badal ada 4, badal kul min kul, bad min kul, istimal dan mubayin. Nah, kata beliau, famithalun na'ati qauluka, contoh na'at yang majrur, kepada yang majrur adalah ucapanmu, marartu bi Zaidin al-akili, saya melewati Zaid yang berakal. Jadi al-akili itu kata sebagian ulama termasuk penulis mengatakan bahwa dia jar karena ikut ke Zaid. Ini pendapat penulis. Tapi pendapat yang lainnya, pendapat pensyarah, bahwa al-akili dijar oleh bi juga. Dijar oleh bi. Nah, wa misalu al-atfi qauluka, contoh ataf adalah ucapanmu, marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya, ini contoh ataf, saya melewati Zaid dan Amr. Ini menurut penulis Amrin dijar karena ikut Zaid. Wa misalu taukidi qauluka, contoh taukid ucapanmu, marartu bil qaumi kullihim. Marartu bil qaumi kullihim, saya melewati kaum itu seluruhnya. Baik. Wa misalul badali qauluka, contoh badal adalah ucapanmu, nazartu ila Zaidin akhika, saya melihat kepada Zaid yaitu saudaramu.
Nah, ini badal kul min kul. Badal kul min kul. Akhika itu dijer karena ikut Zaid menurut pendapat penulis. Fattabi'u kata Syekh pensyarah, fattabi'u fi hadhil amthila, maka pengikut di contoh-contoh ini wa huwa al-akili, yaitu al-akili wa amrin dan amr wa kullihim. Al-akili maksudnya contoh pertama, amr contoh yang kedua, kullihim contoh yang ketiga, wa akhika dan akhika pada contoh yang keempat yang badal, mahfudun bittabaiyah, dia dijer karena ikut, kata Syekh ai bikaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qablahu, dia dijer karena mengikuti isim jer yang sebelumnya, wa huwa Zaidin wal qaumi, yaitu mengikuti kata Zaid pada contoh yang pertama dan yang kedua serta yang keempat, dan mengikuti al-qaum pada contoh yang ketiga. Nah, kata beliau, wa hadzal qaulu dha'ifun, dan pendapat ini lemah yang mengatakan bahwa pengikut yang jer itu dijer karena ikut sebelumnya, itu adalah pendapat yang lemah. Was-sahihu anna at-tabi'a fi hadhihi al-amthilati makhfudun bi harfil jarri alladhi khafadha al-matbu'a. Yang benarnya bahwa pengikut pada contoh-contoh ini dia dijer oleh huruf jer yang menjer matbu'nya. Jadi marartu bi Zaidin al-akili. Al-akili dijer oleh yang menjer Zaidin, yaitu dalam hal ini adalah bi. Wa huwa al-ba'u wa ila. Nah, yaitu apa yang menjernya pada contoh-contoh yang empat tadi, yaitu huruf ba, bi, dan ila. Huruf bi maksudnya contoh yang pertama dan kedua. Ya, kalau ila huruf Taib. Kalau bi contoh pertama, dua dan tiga ya. Kalau ila contoh yang keempat. Wa qad taqaddama al-kalamu ala tawabi'i fi abwabiha mustawfan walillahil hamdu. Dan telah berlalu pembicaraan tentang tawabi' pada bab-babnya masing-masing secara sempurna. Alhamdulillah. Baik, selesai dengan ini syarah kitab Al-Jurrumiyah. Adapun setelahnya di halaman 293 itu pembahasan tentang isim alladzi la yansarif. Ya, isim alladzi la yansarif sekitar berapa lembar itu? Ya. 4 lembar ya, sekitar 4 lembar. Ya. Apakah kita lanjutkan atau sampai di sini saja, itu terserah antum. Bagaimana? Maksudnya isim ladzi la yansarif dibaca juga atau cukup sampai di sini kita akhiri pelajaran tuhfah? Tinggal satu pertemuan kayaknya Ustaz, kita selesaikan saja. Nanti selesaikan saja seluruhnya Ustaz. Ini 4 lembar, paling tidak 2, paling lama 2 pertemuan. Nah, dari kita Ustaz. Ustaz, Nah, itu Yaumul Jum'ati atau Syahrul Ramadana itu masuk mudhaf-mudhafun ilaih. iya. Dia terkandung huruf jar apa di situ, Ustaz? Apa itu? Yang Yaumul Jum'ati. Di antara 3 huruf jar, lam, min dengan fi, terkandung apa di dalamnya itu? Dia min. Min, Ustaz. Jadi kalau Yaumul Jum'ati, hari Jumat, maksudnya siang harinya. Nah. Berarti sebahagian. Bagian dari hari Jumat. Nah. Atau maksudnya juga terbalik.
Kalau thawbu khazzin, apa namanya? Thawbu khazzin itu pakaian terbuat dari sutra. Kalau yaumul Jum'ah cocok, hari Jumat sebagian dia. Sekarang syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi bulan sebagaimana dimaklumi, dia adalah umum. Dia umum. Bulan itu lebih umum daripada Ramadan. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan syahru sebagian dari bulan, sebagian dari Ramadan. Maka yang paling cocok kalau syahrul Ramadan itu mungkin adalah fi, yang paling dekatnya fi. Kalau yaumul Jum'ah cocok, dia bermakna min. Bermakna min. Paham ya? Bisa juga, walaupun ada juga kemungkinan bermakna fi. Ada juga kemungkinan bermakna fi. Tapi kalau syahrul Ramadan itu dia bermakna fi. Bulan Ramadan, maksudnya bulan yang dia terbitnya, munculnya di bulan Ramadan, di Ramadan. Yaitu kan bulan itu maksudnya mulai dari hilalnya sampai dengan selesainya fase-fase bulan itu. Nah, itu semua muncul di Ramadan. Makanya dibilang syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sebab bulannya itu muncul di waktu Ramadan. Nah, ini penyandaran mudhafun nilainya adalah dzarf. Sama tadi yaumul Jum'ah, saya katakan bisa bermakna min, bisa bermakna fi, tinggal dilihat tinjauannya. Kalau yaum bermakna hari, siang harinya itu, maka dia bermakna maka di situ dia bermakna min. Kalau kita bilang yaumnya bermakna siang harinya saja. Tapi dia juga bisa bermakna fi kalau kita katakan bahwa yaum al-Jumu'ahnya adalah dzarf, maka di situ kita bisa bilang dia penyandarannya dengan makna fi. Dengan makna fi. Maksudnya di situ adalah siang hari yang muncul atau terbit terjadi di hari Jumat. Siang hari yang mataharinya itu terbit di Jumat, di hari Jumat. Nah, itu dua tinjauan dari kata yaumul Jumu'ah, tergantung dari maksudnya. Al-muhim bahwa tidak akan lari dari mana itu, mana min. Kalau yaumul Jumu'ah bisa mana min atau bisa mana fi. Sedangkan Ramadan itu paling cocoknya, Allahu a'lam, dia harus bermana fi. Tapi tidak bisa bermana min kalau syahrul Ramadan. Karena dimaklumi syahrun itu lebih umum, lebih luas cakupannya dibandingkan Ramadan. Kalau dikatakan bulan itu bagian dari Ramadan, itu tidak benar. Bahkan sebaliknya, Ramadan bagian dari bulan. Ya kan? Baik. Ustaz, tapi itu masalah kan abawiyahnya mudah-mudahan ilai kan nakiro ma'rifah. Ketika muncul nakiro, apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan konteks, Ustaz? Hah? Kadang kan susunannya mudah-mudahan ilai nakiro ma'rifah, Ustaz. Tapi ketika kadang kita dapati nakiro keluar dari kaidah kebanyakannya. Apakah ini tergantung konteks atau maksud dari dari kalimat yang kita buat? Baik. Pertama, kalau dilihat bentuk kalimatnya, kalau dia kata sifat,
kata keduanya itu kata sifat, maka iya dilihat konteksnya. Tapi kalau bukan kata sifat, ya pasti mudhaf ilaih. Maksudnya Ustaz, penggunaan nakiro setelah mudhaf. Ya, dilihat nakiro yang kedua itu mudhaf ilaihnya. Kalau dia kata sifat mustaq, dilihat konteksnya, berarti bisa mudhaf ilaih, bisa naat. Tapi kalau dia selain mustaq, bukan kata sifat, maka dia pasti mudhaf ilaih. Tidak usah dilihat konteks pun pasti mudhaf ilaih. Apa maksudnya? Nah, Ustaz. Jadi lihat dulu kata yang kedua, kan mudhaf ilaih ada dua kata. Kata pertama dan kedua. Lihat kata yang keduanya. Kalau kata yang kedua adalah kata sifat, di situ baru lihat konteksnya. Mungkin naat, mungkin mudhaf ilaih. Tapi kalau kata yang kedua bukan kata sifat, ya sudah pasti mudhaf ilaih. Tidak usah lihat konteks pun sudah pasti. Atau aglabianya seperti itu. Nah, sudah ya? Iya Ustaz. Tapi mau kuananya Ustaz. Seperti contoh khotamu hadidin. Bagaimana kalau kita sebutkan khotamul hadid Ustaz? Kita marifakan haditnya. Bisa khotamul hadid. Itu kalau dimarifakan berarti besinya sudah tertentu. Nah, Atau bisa juga besinya alif lam untuk istighraqiyah, bisa juga. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau untuk marifakan. nah Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, yang lain? Kalau yang tadi Ustaz, yang Syahrul Ramadana, kan bukannya kalau mudhaf ilaih itu selalu dijer Ustaz. Nah, Apakah bisa juga mudhaf ilaih itu fi mahal Ustaz? Ya, di sini Ramadan itu dia bukan pertama mudhaf ilaih itu dia Ramadan itu dia adalah mamnu minas sarf. Dia mamnu minas sarf. Dia jernya dengan fathah. Kalau tadi pertanyaannya apakah mudhaf ilaih bisa fi mahalli, jawabannya fi mahalli, bisa. Fi mahalli juga bisa. Tapi di situ yang antum tanyakan syahrul Ramadana itu dia termasuk dari mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Karena dia Ramadan ya, ujungnya alif dan nun dan dia nama. Kemudian Ramadan ini sebenarnya ada dua tinjauan. Kadang dia mamnu minas sarf, kadang juga tidak. Nah, kapan dia dikatakan mamnu minas sarf? Yaitu kalau dia nama bulan tertentu. Sudah dijadikan nama bulan tertentu. Tapi Ramadan itu bisa juga bermakna bulan Ramadan secara umum. Bulan Ramadan di tahun ini, tahun itu, bisa bermakna Ramadan secara umum. Sehingga kadang dia dijer dengan kasro, kadang dijer dengan fathah dengan sebab tadi. Tergantung tinjauan. Paham ya? Nah, Ustaz. Nah, jadi yang mudhaf ilaih tadi sebenarnya sudah ada ya, ada yang fi mahalli, kalau fi mahalli itu berarti domir, misalnya mudhaf ilaihnya yang mabni. Yang mabni itu fi mahalli. Boleh. Nah. Terus Cukup Ustaz. Taifidullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Insyaallah.